Yo, di sini aing mau menceritakan sebuah manhwa yang bernama Supreme Dantian. Dan gak usah berlama-lama lagi, kita langsung gas ke ceritanya. Di scene pertama kita diperlihatkan gunung berbatuan di sekte Yuhua puncak Jueyun, dan ada sosok orang yang memanjat gunung pakai tangan kosong. Oi, lihat di sana. Hah? Siapa di sana? Apa yang sedang dia lakukan? Hah? Itu Putra Dewa Kincu. Putra Dewa Kincu mendaki puncak Jueyun dengan tangan kosong. Kenapa dia tidak bisa terbang? Kalau Putra Dewa bisa terbang, kenapa dia harus manjat? Ya, pinter juga ini yang menjawabnya. Salah satu Putra Dewa tidak punya cara lain untuk mendaki puncak Jueyun kali ini. Bukankah sama aja bunuh diri? Itu bahaya, kata orang di bawah. Dan kita dialihkan ke Putra Dewa Kincu yang sedang diganggu oleh burung. Nggak tahu kalau burung ini namanya apa. Nah, kita lanjut aja. Dan Putra Dewa Kincu yang sangat kesal, pergi sana, kurang ajar. Dan Kincu pun melanjutkan memanjatnya. Ayo, semangat, tinggal sedikit lagi mencapai puncaknya. Kali ini aku pasti bisa. Dan kita diperlihatkan puncak Jueyun, dan kita diperlihatkan dua hewan lah, apa jenenge gak arti aku. Dan ada sosok tangan, dan itu ternyata Putra Dewa Kincu yang sudah sampai. Akhirnya aku sampai, berhasil masuk sekarang kan. Dan ada notif sistem, selamat memasuki sistem 1000 alam, proses masuk puncak Jueyun berhasil, selamat, Anda mendapatkan hadiah Perpetual Motion Dantian. Perpetual Motion Dantian. Dan Putra Dewa Kincu langsung kaget, langsung tangi. Dan di sini kita dijelaskan Perpetual Motion Dantian itu energi spiritualnya tidak pernah berkurang, dan teknik Perpetual Motion Dantian adalah rahasia utama semua alam. Energi spiritual dapat digunakan tanpa batas, menghasilkan objek ilahi tertinggi yang bahkan dikagumi oleh kaisar kuno, tetapi tidak bisa didapatkan. Dan Kincu sangat senang, sangat gembira. Kita panggil Kincu aja biar gampang, oke? Apa ini? Perpetual Motion Dantian. Dan Kincu pun sangat kaget, dan ada aliran biru kayak cakra gitu, aura kayak apa itu, manhwa itulah ya, kayak energi itulah. Dan energi itu mendatangi Kincu. Ada energi yang berkumpul mengelilingi tubuh Kincu, dan sampai langit pun energi birunya pada menuju ke Kincu, dan energi pun serap Kincu, dan Kincu pun membuka matanya. Perpetual Motion Dantian, nama yang layak, energi
Psionik di tubuhku benar-benar tampak tidak ada habisnya, seperti tidak pernah habis dan tidak akan pernah habis. Dan ternyata Kenzo ini berinkarnasi sebulan yang lalu dan mendapatkan sistem masuk 1000 alam. Yang tempat pertama aku masuk adalah di sini, puncak tertinggi sekte Yahua, puncak Jweyun, dan murid biasa di sini. Puncak Jweyun secara alami tidak menjadi masalah. 1000 cara untuk terbang, tapi bagiku Buddha Dewa tak perlu bekerja keras untuk mendaki. Dan tiba-tiba Kenzo diserang oleh burung yang tadi, dan kita sedikit diceritakan pemilik tubuh lama adalah putra dewa ke-18, gen dari leluhur dewa 18 sangat hebat, dan ada banyak orang yang memiliki kekuatan besar. Sang ayah bahkan seorang anak yang lahir dari garis keturunan superior yang terkenal, yang dapat menguncangkan dunia. Itu harusnya berupa tubuh suci atau tubuh dewa dan fisik transcendent lainnya. Tetapi pemilik tubuh lama lahir dengan tubuh fana. Nyatanya, sekalipun itu tubuh fana, jika aku berlatih dengan tekun, kau bisa mencari hasil yang luar biasa. Tapi protagonis yang menerima kenyataan yang ada di dirinya, dia tidak mau berlatih. Akhirnya benar-benar menjadi sampah, sampai dia mati secara mendadak dan digantikan olehku. Untungnya aku adalah seorang memanjat tebing di kehidupan sebelumnya. Meskipun puncak Jweyun tinggi dan berbahaya, tetapi setelah sebulan dengan tekun mencoba terus-menerus, aku masih menggunakan pengalamanku yang kaya untuk mengatasi kesulitan dan berhasil naik ke puncak. Makanya Kenzo yang ini sangat mahir memanjat. Ternyata dia seorang pemanjat di kehidupan yang dulu. Dan tiba-tiba ada notifikasi sistem masuk 1000 alam informasi. Sistem masuk 1000 alam akan memberikan misi dari waktu ke waktu dan membuka lokasi check-in. Semakin spesial tempatnya, semakin banyak hadiahnya. Beberapa tempat hanya bisa check-in sekali, dan beberapa tempat bisa check-in berulang-ulang kali. Hadiah untuk check-in berulang kali akan berkurang secara bertahap, kata sistem. Wah, menarik. Puncak Jweyun adalah tempat di mana aku bisa masuk berulang kali, dan aku hanya bisa masuk sekali sehari. Aku bisa masuk berulang kali di sini. Itu bagus, sangat bagus. Mulai sekarang aku akan datang ke puncak Jweyun masuk sekali sehari. Aku bisa mendapatkan hadiah setiap hari. Hahaha. Tapi setelah aku mendapatkan perpetual motion dan Tian, lebih baik cepat berlatih. Lain kali aku harus bisa terbang untuk masuk. Jadi aku tidak perlu bekerja keras untuk mendaki puncak Jweyun lagi. Berbicara tentang terbang, mudah untuk mendaki tebing dan sulit untuk turun. Bagaimana caranya aku bisa turun? Wah, ini sedikit kocak ini. Bisa manjat gak bisa turun. Dan tiba-tiba ada orang yang datang, dan itu adalah Shain Yunji dan bibinya. Dan diperjelaskan status Shain Oshi sama dengan status
putra dewa sekte Yahua. Tetapi ada satu Senhoji, siapapun yang disukai oleh Senhoji sama dengan dukungan dari Yaoji. Oleh karena itu Yaoji selalu menjadi objek rebutan semua dewa, dan kita panggil Oji aja ya biar gampang menyebutnya. Ya kita lanjut aja, oke. Aku dengar kompetisi putra dewa sekte Yahua akan segera diadakan, kata Senhoji. Karena itu aku datang kemari sambut si Ginsu. Oi putra dewa Ginsu, ada apa? Dan tiba-tiba Ginsu memanjat. Ternyata dia mau menumpang. Oi, beri aku tumpangan, tolong turunkan aku. Sampai Senhoji tersipu malu. Dan tiba-tiba bibinya lancang. Senhoji adalah orang suci. Bagaimana bisa aku membiarkanmu berboncengan pedang dengannya? Bagaimana akan tanggapan orang di luar sana? Kata bibinya. Santai bibi, putra dewa Ginsu ini tidak pandai berlatih, jadi tidak apa-apa bagiku untuk mengantarnya. Itu tidak akan menjadi sebuah keributan. Senhoji, itu benar, kata Ginsu. Dan belagak tangannya itu mau memangsa pokoknya itulah. Dan Ginsu pun tiba-tiba memeluk Senhoji. Tingkat kultivasiku terlalu rendah. Jika aku tidak berpegangan padamu, aku pasti akan jatuh dan sampai mati. Kamu pasti mengerti bukan? Dengan muka yang memelas bangke ini. Dan bibinya sampai mengamuk. Woi, singkirkan tanganmu. Kamu berani bertindak tidak senonoh pada Sain. Dan tiba-tiba Senhoji berbicara. Ya, itu benar. Dan bibinya Senhoji sambil menutup pedangnya. Semua orang mengatakan bahwa putra dewa adalah sampah, dan tampaknya dia masih menjadi murid hari ini. Dan sehabis pembicaraan itu langsung aja berangkat. Ternyata pemandangannya sangat indah coy. Alam-alamnya coy, dengan berburung-burung yang berterbangan. Wah, sangat indah coy. Dan Ginsu pun memandangi pemandangan, dan tiba-tiba Ginsu pun kaget. Ada pembaruan lokasi check-in memasuki Yahua Rock Surfing. Dan Ginsu pun bertanya, kamu mau pergi kemana? Senhoji pun menjawab, selain ke kompetisi putra dewa, aku mau pergi ke Yunja Rock Surfing terlebih dahulu. Pahatan batu Yahua di sekte Yahua memiliki asal muasal yang sangat misterius, berisi kesempatan jalan surga. Aku ingin menyobanya. Ukiran batu Yunha. Kebetulan sekali aku mau ke rock surfing juga. Wah, Ginsu pinter aja. Kesempatan dalam kesempitan bangke. Putra dewa, kamu tidak perlu memeluk erat padaku, kata Senhoji. Tidak bisa. Keamanan adalah hal yang utama, sambut si Ginsu bangke. Dan di seberang sana bibinya sampai sangat kesal
Dasar parasit bocah cabul. Weh pancen ini agak cabul MC-nya. Scene pun berpindah di Yunja Rock Surfing, dan di sini ada banyak orang yang berkumpul, dan ada orang yang berjubah merah di atas sana, dan sebelah ada orang yang bertanya, Putra Dewa 11, benarkah Sen Hoji benar-benar datang ke sini nanti? Ya, itu benar, kata si berjubah merah itu. Dan kita diperkenalkan, namanya adalah Putra Dewa ke-11, Tuan Jinfai. Kita panggil aja Jinfai. Oke, biar praktis, biar gampang. Sen Hoji datang untuk melihat pahatan batu Yuna. Ya, sesuai janji untuk menemuiku, kata si Jinfei. Dan ada beberapa yang berbicara. Betapa mulianya Sen Hoji. Hari ini saya menunggu karena putra ke-11 dapat memberi kami kesempatan penghormatan kepada Sen Hoji. Sen Hoji tidak ternoda dan tidak tersentuh hal yang vulgar, dan Putra Dewa 11 dapat membuat Sen Hoji memperlakukan satu sama lain secara berbeda. Saya dengar bahwa Sen itu tumbuh besar di Yoji sehingga dia dapat berbicara sedikit hal yang kepada pria. Sekarang dia berhasil diundang Putra Dewa 11. Putra Dewa luar biasa. Dan itulah kata-kata sedikit orang. Itu banyak orang ya. Oke. Dan Jinfei pun berkata, wah, kalian terlalu memuji. Sen Hoji memang sangat suci, dan dia jarang bertemu dengan pria. Setiap hari mengatakan bahwa orang yang paling banyak berbicara dengan Sen Hoji mungkin hanya aku. Songong dia, kan? Belum tahu kalau adiknya dekat dengan Sen Hoji. Dan tiba-tiba ada orang yang menginformasikan, itu Sen Hoji datang. Itu di sana, semua lihat. Hah? Apa itu? Menurut kalian apa yang ada di belakang Sen? Hah? Sepertinya ada sosok laki-laki yang di belakangnya. Apa yang terjadi? Wah, itu benar-benar seorang laki-laki, benar seorang pria. Apa itu benar bahwa orang yang paling dekat dengan Sen Hoji adalah Putra Dewa 11? Melihat situasi ini, hubungan antara pria ini dengan Sen Hoji tidak biasa. Dan ada orang yang meropong. Apa menurutmu? Bukankah pria itu sedikit familiar? Ginsu pun berkata, banyak sekali orang yang berkumpul. Dan tiba-tiba ada notif yang menyala. Selamat, sistem 10.000 alam berhasil check-in. Yunja Rock Surfing berhasil masuk. Selamat mendapatkan hadiah basis kultivasi meningkat 1 alam panah tingkat pertama. Selamat mendapatkan hadiah basis kultivasi meningkat 1 alam panah tingkat 2. Selamat mendapatkan hadiah basis kultivasi meningkat 1 alam panah tingkat 3. Selamat mendapatkan hadiah basis kultivasi meningkat 1 alam tingkat 4. Dan Ginsu pun sangat senang. Pemilik tubuh lama tidak pernah berlatih. Sekarang
jalan menuju immortal akhirnya dimulai. Dan ada hadiah lagi. Selamat mendapat hadiah. Memahami semua arti sebenarnya dari ukiran batu Yunja. Selamat mendapatkan hadiah mempelajari ukiran Yunja. Dan tundir pam. Dan Kenzo pun kaget. Hah? Tindur pam? Jika aku tidak salah lagi, mengira itu petir tidak terlalu buruk. Itu petir yang sangat bagus di hari yang cerah ini. Hahaha. Dan Shen Hoji pun berturun dengan sangat anggunnya, sangat cantik dan menawan. Dan Jin Fei pun berkata, "Woi, Putra 12, Kinsu, itu benar kamu?" Hah? Jin Fei, ada apa sampai manggil putra dewa ini? Oi Kinsu, kau adalah orang yang lemah secara fisik dan mental. Kau terkenal karena kau sampah. Beraninya kau menghina Shen Hoji di depan umum. Sepertinya putra dewa ini akan memberi pelajaran hari ini. Jangan sampai orang luar berpikir bahwa putra dewa ini di sekte Yuna begitu tidak bermoral. Dan Jin Fei pun sampai mengeluarkan apa itulah, pokoknya itulah ya, kayak kodamnya lah itulah. Oi Jin Fei, santailah. Hubunganku dengan Shen Hoji, apa itu ada urusan denganmu? Dan tangannya Kinzo pun sambil merangkul. Siapa ini Shen Hoji? Benar kan Ayan kan? Dan Shen Hoji mukanya sangat memerah. Ya kayak apa itu? Wanita tipe itu loh. Malu-malu tapi mau. Oi Jin Fei, aku juga mau memahami pahatan batu Yunja. Mengapa aku tidak bisa ikut? Mungkinkah pahatan batu Yunja ini milikmu? Kata si Kinsu. Apa kau juga di sini untuk memahami pahatan batu Yunja? Kau ngelawak. Udahlah, putra dewa ini malas mengurusmu. Ikut aja kalau mau ikut, sambut si Jin Fei. Pahatan batu ini kelihatannya biasa aja, tapi arti sebenarnya dari jalan besar di dalamnya tidak bisa dianggap remeh. Entah dari mana pahatan batu hingga sebesar ini. Shen, benar. Aku sudah mengamati pahatan batu Yunja selama bertahun-tahun. Kecuali beberapa leluhur di sekte Yehua, tidak ada yang tahu pahatan batu Yunja lebih baik dari aku. Menurut kesimpulanku, pahatan batu Yunja seharusnya ditinggalkan oleh Sunset God King. Hah? Sunset God King? Ku dengar dari Master itu adalah era kejayaan terbaik. Seorang God King yang sebanding dengan Agender God. Tidak buruk, legenda mengatakan bahwa sebelum Sunset God King menjadi raja, dia adalah orang nomor 1 di Kaisar Dewa kuno. Wow. Kaligrafi yang ditulis dengan baik dikombinasikan dengan huruf yang sangat indah pada pahatan batu Yunja. Pahatan batu Yunja memang ditinggal oleh Sunset God King. Hahaha, karena tulisannya ditulis dengan sangat baik, apapun itu bisa dianggap peninggalannya. Apa putra dewa 11? Apa kamu mempercayainya?
sambut si Kinju sambil mengejeknya. Oi Kinju, Sen dan aku sedang mendiskusikan bahasan batu Yunja. Tidak ada tempat bagimu untuk bicara. Oh, hah? Apa aku pikir aku mau berbicara denganmu? Aku khawatir kamu membicarakan omong kosong dan menyesatkan adik Sain. Hahaha, apa kau seorang pria yang tidak berpengalaman yang berani mempertanyakan kebenaran putra dewa ini? Kau mengatakan bahwa aku berbicara omong kosong. Tampaknya putra dewa ini berbicara omong kosong. Tampaknya kau paham tentang ini. Sebaiknya kau jelaskan pada Sain dan aku. Kata si Jinfei. Tentu saja, adik Sain, dengarkan baik-baik. Dengan kata lain, berat dan batu Yunja ini berhubungan dengan sekte Yojinmu. Itu dibuat oleh Sain Yoshi dari sekte Yoji ribuan tahun yang lalu. Dibuat Sain Yoshi 1000 tahun yang lalu. Putra dewa, apa kamu yakin tentang itu? Kata si Yoji. Alah, itu pasti omong kosong dan tidak ada catatan seperti itu dalam warisan sekte Yoshi selama ribuan tahun, kata bibinya Yoshi. Sen, kata-kata Kinju sangat tidak dapat dipercaya, jadi kamu tidak perlu membuang waktu lagi atau aku akan menjelaskan beberapa makna surgawi dari gunung Yunja Rock Carving ini. Berani menyesatkan adik Sain ribuan tahun yang lalu. Apaku sekte Yoshimu kehilangan Dewi Bivi yang luar biasa dan cermelang. Ada hal seperti ini. Dewi Bivi mengambil buku yang salah satu dari 5 Alkitab milik sekte Yoshi. Sejauh ini aku tahu salah satu Alkitab sekte Yoshi menghilang itu sangat-sangat disayangkan bagi sekte Yoshi, kata si Oji. Tentu saja Dewi Bivi jatuh cinta pada kepala sekte Yawa kami. Lalu karena kepala sekte mengambil jalan immortal, Dewi Bivi tersingkirkan, tapi hasil akhir kepala sekte tidak berakhir baik. Mungkin karena adik iblis masih belum menghilang, kultivasinya tidak berjalan dengan baik, pada akhirnya meninggal. Devi Bibi yang mengetahui kabar itu terjebak oleh cinta. Dia mengukir pahatan batu Yunja ini untuk menjelaskan kesedihannya. Dan Jinfei pun bertepuk tangan. Dapat disangka putra dewa 18 yang tidak bisa berlatih tapi pandai dalam bercerita. Cerita ini dibuat dengan bagus. Adik Sen tidak percaya dan mengabaikan Jinfei yang berbicara itu. Dewi Bivi memang menghilang secara tak terduga. Saat itu ada legenda bahwa dia terjebak oleh cinta, namun dalam catatan sekte Yoshi tidak menjelaskannya terlalu banyak, kata Oji. Nona Sain, terlepas dari itu asal-muasal pahatan batu Yunja beberapa bagusnya di ceritanya itu hanya cerita, dan kita harus memahami jalan-jalan di atas yang lainnya hanya permainan anak-anak, kata Jinfei. Ya, dikatakan putra dewa ke-11 memang benar, kata bibinya. Sejujurnya setelah hampir 20 tahun untuk memahaminya, aku
menemukan bahwa pahatan batu Yunja berisi serangkaian teknik telapak tangan. Hah? Benarkah? Tentu itu benar, dan aku telah memahami sepertiga dari teknik telapak tangan ini, dan aku pasti akan memahami lebih banyak lagi. Wah ya, Putra Dewa ke-11 sangat berbakat, dan kau benar-benar panas mendapatkan posisi Putra Dewa di sekte Yunja ini. Itu tidak seperti seorang yang hanya pandai bercerita dan bersenang-senang. Putra Dewa selalu memiliki hal yang untuk dibuktikan. Sen, aku akan menunjukkan kepadamu teknik telapak tangan yang telah aku pelajari di pahatan batu Yunja. Dan Jinwei pun meragakan teknik-tekniknya. Sering serot, sering. Teknik telapak tangan ini meskipun itu terlihat sedikit lemah, tapi itu sepenuhnya menunjukkan asal-muasal pahatan batu Yunja benar-benar tidak boleh diremehkan, kata Shioji beberapa saat kemudian, dan Jinwei pun sudah selesai meragakan telapak tangannya. Saino, ini sepertiga dari telapak tangan yang aku pelajari dari pahatan batu Yunja. Putra Dewa ke-18, apa kau saja melihat bagaimana menurutmu? Lupakan, meminta pendapatmu itu percuma karena aku tidak mengerti apa-apa. Wah, meremehkan MC kita ya. Ya, sejujurnya itu benar-benar sampah. Kau sama sekali tidak memahami sepertiga dari teknik telapak tangan ini. Kau hanya memahami 1/10 dari teknik ini. Hah? Apa katamu? Pemahamanmu selama 20 tahun hanya sampai segini? Jadi aku akan membentukkan kepala sampai mati di pahatan batu Yunja ini. Wah, kurang ajar, dasar sombong. Kau adalah orang yang tidak belajar dan tidak kompeten. Kau hanya sampah sialan. Hahaha, adik Sen, kurang dari 1/10 telapak tangan telah dipahami dalam 20 tahun. Apa menurutmu dia bodoh juga? Dan sambil mengejek Jinwei, dan pipinya Sen tong kosong berbunyi nyaring. Belum tahu dia kemampuan Kinsu. Nah, lihat loh. Oi, Kinsu, semua orang tahu kamu tidak peduli. Beberapa tidak masuk akal hubungan kau di sini dengan Nona Soin. Kau tidak dapat mengubah fakta orang yang tidak kompeten. Kau bilang aku lambat. Apa kau bisa memahami? Dan jika kau memiliki kemampuan, kemari dan buktikan. Lupakan, kau pasti bahkan tidak mungkin memahami kata-kata di pahatan batu Yunja. Oi, santailah, aku pasti membuktikannya. Ku beri tahu kamu, pahatan batu Yunja ini berisi teknik telapak tangan bernama Thunder Palm. Gaya pertama, dan Kinsu pun mengangkat tangannya dan menghempaskan ke bawah. Boom, ada petir-petir yang menyambar sangat besar. Hush.
Apa ini? Sebuah kekuatan yang besar muncul. Ini lebih kuat dari yang sudah ditunjukkan oleh Jin Fei, dan semua pun sangat terkejut. Dan Jin Fei pun sangat terkejut juga. Hahaha. Thunder Palm memiliki 7 gaya dan Kinsu pun meragakannya. Wus, putra ini akan menunjukkan semuanya, dan langit pun bergemuruh petir. Jar, tar, agar kalian bisa membuka mata. Double, tar. Semua ini tampaknya putra 18 benar-benar memahami rangkaian teknik pahatan batu yunja. Dan ada gambaran burung ponik api ya ini ya. Wush, dan sudah menghilang. Woi, bagaimana Jin Fei? Apa kau mengerti teknik ini? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Dari mana? Apa? Perlu kuulang supaya kau bisa paham. Adik Sen, orang seperti ini tidak usah dipercaya. Sekarang, apa kau sudah percaya pahatan batu yunja ini peninggalan Bibi Dewi Bibi? Kinsu, apa kau sudah pernah mempraktekikan teknik telapak tangan ini sebelumnya sambil berjalan ke arah Kinsu? Sebaiknya berdasarkan perkembanganmu selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin kau bisa memahami batu yunja sambil mengencramkan pakaiannya Kinsu? Apa kau begitu pasti sudah mempraktikkan teknik telapak tangan ini secara diam-diam sebelumnya? Apa kau kemudian mengarang cerita Dewi Bibi untuk menipu Sen? Oh, santailah Tuan Jin Fei, karena kamu masih tidak percaya. Menurutmu ini apa? Sambil mengacungkan jari-jarinya ke perbatuan yunja itu, dan ada petir. Boom. Itu adalah Sutra Shoyang. Dan bibinya sampai kaget, dan Shenoji juga kaget. Ini benar-benar Sutra Yongyang, Sutra Yongyang yang telah hilang selama ribuan tahun ada di sini ternyata. Dan gulungan itu melayang ke Shenoji. Shenoji, bagaimana kebenaran Sutra Yongyang ini? Kata Kinsu. Itu benar, dengan Sutra Yongyang ini sekarang kelima Alkitab Sekte Yoshi akhirnya berkumpul kembali. Ini adalah anugerah besar bagiku, Sekte Yoshi. Kinsu, tolong terima hormat dari Kin-er. Dan ternyata selama ini namanya Kin-er, bukan itu ya. Kita panggil Kin-er aja. Baru tahu aku. Dan bibinya berkata, aku juga salah menilaimu. Aku meminta maaf pada putra ke-18 untuk perkataanku sebelumnya. Putra ke-18 bukan sampah, tolong terima hormatku. Kin-er, ternyata nama adik Sen adalah Kin-er. MC-nya juga belum tahu namanya. Kalau begini aku akan memanggilmu adik Kin-er. Itu adalah milikmu, jadi ambillah, sambil memegang tubuh Kin-er dan menggodanya.
sampai pipinya Kinur memerah dan pipinya beranjak berulah lagi sampai kesal dia. Aku akan kembali apa yang baru saja aku katakan. Kinsu, tidak ada harapan. Jinfei, apa kau marah? Kata Kinsu. Brengsek, brengsek, jawab si Jinfei sambil mendang kaki ke tanah. Dan tiba-tiba berbatuan itu tiba-tiba jatuh menghantam Jinfei dan dia terkubur. Hahaha, adik Kinur, Jinfei ini terlalu malu sampai mengubur dirinya sendiri. Dan Jinfei masih hidup, tidak mati. Dan Jinfei berkata, Kinsu, lihat saja nanti. Dan Kinsu pun mendada-dada. Adik Kinur, putra 8 Dewa ke-11 sudah pergi. Selanjutnya apa kamu mau main ke tempatku dengan muka yang menggoda? Bangke. Aku dan bibinya mendorong dan membawa pulang. Putra Dewa, maafkan aku, Sen mendapatkan sutra Yongyang dan kami harus kembali ke sekte Yoshi untuk melaporkan masalah tersebut. Dan Kinsu pun menjawab, selamat tinggal. Dan tiba-tiba ada notif muncul, ting, pembaruan lokasi check-in memasuki Grandian. Grandian, tempat yang cukup familiar, tetapi aku tidak bisa mengingatnya. Sepertinya aku harus mencari seseorang untuk bertanya. Waktunya pulang. Ini adalah kultivasi alam fana tingkat 4. Walaupun aku masih belum bisa terbang, tapi ini jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Dan aku memiliki perpetual motion dan tian. Energi spiritualku tidak akan pernah habis. Bukankah ini disebut cheat? Dan Kinsu pun sudah mencapai di tempat gerbang sekte Yehua. Perasaan bisa kultivasi itu terbaik. Aku bisa kembali dengan cepat. Dan Kinsu pun berjalan, dan di semak-semak itu ada orang yang mengintai. Selanjutnya kita lihat bagaimana putra dewa ini melewati gerbang sekte Yehua. Dan Kinsu pun berancang-ancang dan bush, tiba-tiba ada orang yang mencengkram kakinya. Woi putra dewa ke-18, sudah lama aku menunggumu. Dan Kinsu pun kaget, apa yang terjadi? Dan orang berdua itu tiba jatuh. Aduh, siapa kamu berani menyerang putra dewa ini? Putra dewa, ini aku, Logo. Oh, apa kau sejenis monster beast? Biar ku tunjukkan teknik Thunder Pump milikku. Monster beast? Anjing apa? Putra dewa 18, aku ini God Anseng. Hah? Anseng? Agak familiar mendengarnya. Menurut ingatan yang apa di pikiranku, aku ini sepertinya adalah teman dari pemilik tubuh asli, bukan seperti orang yang baik. Kenapa kamu mencariku? Ibumu meledak.
dan Ginsu pun menampar pipinya. Boom. Hah? Ibuku meledak. Sini kuledakan seluruh keluargamu. Wahai putra dewa, patung ibumu yang meledak benar-benar meledak. Beberapa pangeran masih terbaring di tempat tidur. Ini sedikit masalah. Patung kok ibuku meledak? Dan Ginsu pun belum tahu maksudnya. Bertanya-tanya dia. Benar, omong-omong para pangeran dan pangeran dari kaisar kuno ini sebenarnya bukan hal yang baik. Memikat Anda untuk mencuri harta karun yang menakjubkan di sekte Yohua. Kali ini putra dewa mengambil patung ibu Anda dan menemukan benda suci. Patung ibu Anda mengeluarkan cahaya suci. Mereka tidak bisa mengendalikan sendiri, menyebabkan patungnya meledak, dan semua ini disilakan oleh pada Anda putra dewa. Ada beberapa sekte yang sangat kuat di dunia ini, seperti sekte Yohua. Ada juga beberapa dinasti yang baru didirikan dan kaisar kuno yang didirikan lebih 10.000 tahun. Para pangeran di kaisar kuno, meskipun statusnya tidak sebaik putra dewa sekte Yohua, mereka masih bangsawan. Untuk mendapatkan beberapa sumber pelatihan, beberapa sekte Yohua, beberapa orang yang menawarkan sesuatu pada milik tubuh asli yang tidak mau berlatih. Aku memiliki sebuah hobi, yaitu aku suka bersenang-senang dengan monster wanita. Para pangeran itu sering membawa raspis wanita untuk memikat pemilik tubuh asli agar mencuri beberapa harta dari sekte Yohua untuk mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, pemilik tubuh asli telah ditipu oleh orang-orang itu untuk mengeluarkan banyak benda harga, dan Go Hoseng ini adalah perantara dari transaksi ini yang mendapatkan biaya perantara dari kedua pihak. Dan dengan mengandalkan transaksi ini, kali ini pangeran ketujuh dari sekte Mount God akan membiarkan Anda kalau Anda memberikan 3 benda yang merupakan benda suci lagi. Kalau tidak, aku akan merepotkan Anda. Aku tidak ingin Anda mengembalikan kupu-kupu peri yang aku berikan pada Anda. Apa Anda tidak keberatan? Wah, ini sangat menjengkelkan. Putra dewa, mau kemana kau? Bagaimana untuk menyelesaikan ini? Apa kau punya ide? Kaisar Modgot sedang naik, dan 7 pangeran biasanya bersikap arogan dan sombong. Jika Anda tidak memberinya jawaban yang memuaskan, dia pasti akan melepaskanmu Anda. Dan putra dewa 18, Anda beberapa putra dewa lainnya kultivasi tinggi. Jika pangeran 7 datang, Anda tidak bisa melawan. Dan Ginsu pun mau memperlihatkan sedikit kekuatannya dan menyerang si gendut ini. Boom. Dan berbalik-balik mengguling-guling. Apa kau pikir aku tidak punya kekuatan untuk melawan? Tunggu, putra dewa, apa yang terjadi? Putra dewa, bukannya kamu tidak pernah berlatih? Bagaimana Anda bisa menjadi begitu kuat? Dan Ginsu pun mau pergi. Tunggu aku putra dewa, Anda bisa melemparkanku terbang basis kultivasi Anda tidak melemah. Aku tidak melihat Anda hanya dalam beberapa hari.
Bagaimana Anda bisa melakukannya? Dan Ginsu pun udah mencapai missionnya. Aku ingin bertanya-tanya padamu, dari mana asal peri kupu-kupu dikirim oleh Pangeran Ketujuh? Yang ku dengar itu adalah di alam 1000 iblis, 10.000 iblis. Untuk detailnya aku tidak tahu. Oi Putra Dewa, apa itu rasanya sangat enak? Apa sangat pedas? Apa sangat menyegarkan? Aku tidak merasakan yang enak karena itu sangat pedas. Apanya tuh? Aku tidak bisa menangani iblis perempuan ini. Aku ingin membantumu untuk mengembalikannya. Bukankah sayang sekali untuk kembali? Kalau pedas itu mudah tangani, cukup latih dan dia akan patuh. Aku sibuk. Putra Dewa ini tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak punya waktu luang. Aku pandai dalam hal ini. Putra Dewa bisa menceritakannya secara detail. Selama Anda mau wanita macam apapun, aku bisa membuatnya jinak dan patuh. Aku punya pengalaman dengan ini. Kau duluan, kata Jinsu. Putra Dewa terlalu sopan, kata Go. Kita panggil Go aja biar gampang, singkat gitu loh. Dan Go membuka pintunya dan boom, dan kena jebakan air. Apa yang terjadi? Dan tiba-tiba ada seorang wanita berkata brengsek dan melempar meja dan kena dan melempar barang-barang. Kau pun terlempar lemas di lantai dan seorang wanita pun menghampiri dan berkata, dasar iblis, cek. Kita panggil cek aja ya, itu soalnya bahaya tadi perkataannya. Sudah aku bilang jangan ke tempatku, cepat bawa aku pulang. Dan menghantam palu kayu kayaknya, palu apa itu, dan terus cepat bawa aku pulang. Dan Jinsu pun muncul dari persembunyiannya dan berkata cukup. Dan wanita itu pun kaget dan menjatuhkan palunya. Kenapa kamu? Kata si cewek cantik itu. Kau memukul orang yang salah. Dan kita diperkenalkan, namanya ceweknya adalah iblis kecil. Bai Yao Shao adalah iblis wanita tercantik yang dikirim oleh para pangeran. Kita panggil Bai aja ya. Dan Bai pun merasa bersalah. Kita ditunjukkan beberapa bulan yang lalu. Aku tidak memiliki kultivasi, selalu ditindas dengan menyedihkan. Dan setelah kejadian itu, orang bertiga itu pun duduk di teras. Dan B pun masih kesal, sangat kesal dia. Dan Ginsu pun berkata, apa masih perlu dilatih? Haruskah aku mengantarkan ke tempatmu? Tidak berani. Memang seperti yang dikatakan Putra Dewa, iblis ini dia sangat pedas. Jadi ayo kita lepaskan. Baik, aku akan membebaskanmu. Kamu dengan gratis. Kau bisa pulang sekarang. Iblis, cek, kau tidak akan serakah untuk tubuhku lagi. Ini kenapa ya? Katanya mau pergi. Kalau udah dibolehin pergi malah
kayak gimana gitu loh, wanita itu jan kepiye ngono loh. Aku bukan orang seperti itu. Putra Dewa ini bertindak jujur, jadi aku akan mengantarmu pulang. Jangan sampai kau tertangkap lagi. Bawa aku pulang secepatnya. Dengan gembiranya si Bai itu. Di mana rumahmu? Kata si Kinsu. Dan cewek Bai itu berkata, tidak tahu. Tidak tahu. Bagaimana aku bisa mengantarmu pulang? Aku tidak peduli, kau sudah menangkapku, kau yang harus mengirimku kembali. Kirimkan aku kembali, iblis Jack, kirim aku kembali. Dan Kinsu pun, hentikan, dan sambil melepaskan cekikannya. Dan Kinsu pun batuk-batuk karena dicekek hati. Lupakan, kamu tinggal dulu di sini. Tunggu aku menemukan rumahmu. Aku akan membawamu pulang, oke? Dan keesokan harinya di puncak Jueyun, dan Kinsu pun berancang-ancang mau memanjat tebing lagi, dan bukan kayak dulu ya, ini lompat-lompat, bukan memanjat ini. Dan tiba-tiba sudah sampai ke puncaknya, jring, dan sistem pun selamat, sistem masuk 10.000 alam puncak Jeeyun berhasil check-in berulang kali. Selamat mendapatkan hadiah basis kultivasi meningkat 1, alam panah tingkat ke-5. Dan tiba-tiba hari ke-5, dan selamat, sistem masuk 10.000 alam puncak Jeeyun berhasil check-in berulang kali. Selamat mendapatkan hadiah basis kultivasi meningkat 1, alam panah tingkat 6. Hari ke-4, selamat berhasil masuk Jeeyun berhasil check-in berulang kali. Selamat mendapatkan hadiah basis kultivasi meningkat 1, alam panah tingkat ke-7. Hari ke-5, selamat, sistem masuk 10.000 alam puncak Jeeyun berhasil check-in berulang kali. Selamat mendapatkan hadiah basis kultivasi meningkat 1, alam panah tingkat ke-8. Selamat karena telah check-in di puncak Jeeyun 5 hari berturut-turut, mendapatkan hadiah ekstra Tengu Bites Lemon. Apa Anda mau mempelajarinya? Wah, enak cowok, hari check-in tok dapat buku kultivasinya meningkat juga, bangke ya. Tengu Bites Lemon, apa ini? Buku teknik latihan. Dan kita dialihkan ke mission Putra Dewa ke-7. Apa kau mencari saya? Ini tempat di Putra Dewa ke-7. Yang Kuan, kau adalah prajuritku untuk sementara. Kau sudah bersembunyi di balik Putra Dewa ke-11 selama bertahun-tahun. Bukankah ini waktunya untuk bertindak? Hah? Putra Dewa, apa Anda meminta saya untuk mengambil tindakan terhadap Putra ke-11? Putra Dewa ke-11 memiliki kultivasi yang dalam, yang jauh lebih tinggi darimu. Kau hanya di tingkat alam panah tingkat 7. Apa kau lawannya? Jadi yang dimaksud Putra Dewa ke-7 apa? Oh, cari Putra Dewa ke-18, buat dia cacat. Membuat cacat Putra Dewa ke-18, Kinsu. Saya mengerti, sambut si pelayan itu. Beberapa hari yang lalu, Kinsu mempermalukan Putra Dewa ke-11 di depan Senyoshi.
Jika aku membuat cacat Ginsu diam-diam, yang lain pasti mengira itu perbuatan putra dewa ke-11. Wah, sangat licik ini, Cuk. Pada saat itu ayah Ginsu pasti akan tidak akan melepaskan putra dewa ke-11. Putra dewa sangat bijaksana, dengan mudah menyingkirkan dua lawan sekaligus. Sekarang kau sudah mengerti, kerjakan sekarang. Pil ini adalah upahmu. Dengan meminum pil ini akan meningkatkan 2 tingkat basis kultivasimu. Pil yang secara langsung dapat meningkat basis kultivasi, dan itu untuk meningkatkan basis kultivasi 2 tingkat. Ini luar biasa, sulit bagi putra dewa biasa untuk mendapatkannya, seperti yang diharapkan dari putra dewa ke-7. Terima kasih putra dewa. Dan sesudah pelayan itu pergi, ada sosok kakek-kakek yang muncul. Putra dewa ke-7 sangat pintar, tapi yang Kuan berpikir sederhana. Meskipun dia adalah bidak yang Anda tepatkan di putra dewa ke-11, itu setelahnya dalam tekanan. Aku khawatir dia akan mengungkapkan Anda kepada putra dewa ke-11. Aman Chen, jika aku ingin menyakiti putra dewa di sekte Yuhua dan secara melakukannya secara bersembunyi-sembunyi, pada dasarnya itu tidak mungkin. Karena itu aku memberi yang Kuan pil. Ya, saya mengerti, putra dewa ke-11 sangat bijaksana. Hahaha, Ginsu Tuan Jinfei. Dan Ginsu pun sudah sampai di bawah puncak Jueyun. Lokasi check-in berikutnya di mana itu Grandian sejauh ini aku tidak tahu. Aku bertanya pada banyak orang di sekte Yuhua, tidak ada kabar apa sistem masuk 10.000 alam salah. Dan Ginsu pun terus berjalan, dan tiba-tiba ada orang yang berkata berhenti, dan Ginsu pun menjawab, bandit? Apa bandit di sekte Yuhua? Bukankah ini terlihat aneh? Putra dewa sampah, diam di sana dengan patuh, biar aku menyerangmu. Jika tidak, jangan salahkan pedangku karena buta membunuhmu karena kesalahan. Aku tidak akan bergerak. Kemarilah, sambut si Ginsu. Menurut sekali, apa karena sampah adalah sampah? Dan orang yang bercadar itu pun menyerang Ginsu, dan Ginsu pun masih santai, dan Ginsu pun menendang perutnya, boom, sampai mental jatuh orangnya. Dan penjahat pun bangun. Kau berani menyerangku? Kata si penjahat. Maaf, aku tidak mengira kau yang berani menyerang putra dewa di sekte Yuhua. Ternyata begitu lemah. Sekarang lagi aku janji kali ini tidak akan bergerak. Dan penjahatnya pun mulai menyerang lagi. Akan ku perlihatkan kekuatan 70% yang tersisa dari kultivasiku untuk menyerangmu. Matilah kau, bodoh. Thunderbomb. Dan kaki penjahat itu sampai gemetar dan tunduk dia. Aku tidak menyangka putra dewa kau tidak menempati janjimu. Aku juga tidak menyangka kau sangat bodoh. Aduh, dan penjahat aja nih kok iso dibodohi ya. Kau sebagai orang jahat, bagaimana kau bisa mempercayai kata-kata orang yang
orang lain dengan santai sambil memegang rambutnya, dan orang itu menghempas tangannya dan mundur 10 langkah. Basis kultivasi Putra Dewa ke-18. Aku khawatir itu sudah mencapai puncak fana tingkat ke-7. Sepertinya aku harus minum pil dulu, lalu menyerangnya lagi. Dan setelah meminum pilnya, hahaha, Putra Dewa ke-18, sekarang adalah waktu kematianmu. Dan tiba-tiba tenggorokannya sakit. Kenapa ini? Dan dia terjatuh, dan Kinsu pun bingung apa yang terjadi. Tidak bisa mengalahkanku karena malu jadi bunuh diri. Oh, ternyata itu pil bunuh diri, Joy. Enggak untuk kultivasi. Orang ini sedikit familiar, sepertinya dia adalah orang dari Putra Dewa ke-11. Tuan Jin Wei harusnya tidak sebodoh itu langsung mengirim bawahannya untuk menyerangku di sekte Yuwa. Sepertinya seseorang sedang bermain trik di balik ini. Dan Shin pun berpindah di mesennya lagi. Begitulah kejadiannya. Aku mengharapkan Yang Kuan untuk melukai serius Putra Dewa ke-18, lalu meminum pil setelahnya, dan dia akan mati keracunan sampai mati, lalu menghilangkan semua bukti yang ada di luar dugaan menggunakan pilnya dari awal. Meminum pil yang kuberikan sebelum sungguh sia-sia. Putra Dewa ke-7, seharusnya aku yang bergerak hari ini. Qin Fatian, ayah dari Putra Dewa ke-18, tidak ada di sekte Yahua ini. Waktu yang tepat untuk menyerang Putra Dewa ke-18 itu hanya Putra ke-18 mengambil token kaisar miliknya. Dengan begitu memiliki kesempatan untuk dipromosikan ke posisi kaisar, kata si kakek tua itu. Tidak perlu karena rencana telah gagal. Jangan bergerak dulu untuk saat ini. Ada 18 Putra Dewa di sekte Yahua. Jika kau bergerak terlalu cepat, itu hanya akan membuat orang di balik layar keenakan. Sejauh yang aku tahu, Pangeran ke-7 dari Kaisar Mongol akan datang ke sekte Yahua untuk mencari Kinsu untuk menagih hutang. Mari kita melihat perkembangannya. Dan ada orang tiba-tiba datang. Oi, Putra Dewa, ini gawat. Ada apa? Ibuku meledak, sambut si Kinsu. Ibumu tidak meledak. Pangeran ke-7 dari Kekasar Mongol meledak. Dia membawa banyak orang ke tempat Anda, mencoba merebut kembali peri kupu-kupu. Kupikir ada apa? Jawab si Kinsu dengan santai. Bagaimanapun peri kupu-kupu tidak bisa kutaklukkan. Jika dia mau mengambilnya, biarkan dia mengambilnya dengan tenang. Jika dia bisa mengambilnya, aku akan berdoa kepada leluhur Dewa ke-18. Baiklah kalau begitu. Masalahnya, kata kau, benar lagu. Apa ada kabar tentang Great Dian yang kuminta untuk kau cari? Tidak, selain pertemuan Putra Dewa sekte Yahua
baru-baru ini ada juga pertemuan Grand yang diselenggarakan bersama oleh dewa sekuler yang dipimpin oleh Kekaisaran Mongol dan Yongyang Sutra Yoshi yang telah lama hilang untuk diselenggarakan. Tidak ada penunjuk lain dari pertemuan Grandian. Pertemuan Grandian di mana diadakan? Sepertinya diadakan di Dongyue. Ayo kembali. Putra Dewa, tunggu. Aku tidak akan membiarkan pangeran ketujuh mengambilnya. Apa itu yang akan Anda lakukan? Pertemuan Grandian diadakan di Dongyue. Tampaknya yang disebut Grandian ini tidak dilakukan lagi adalah pertemuan Grandian. Dan Ginsu pun udah kembali ke mesennya. Dan tiba-tiba ada orang yang melayang sampai membuka gerbangnya. Melayang ke udara gak tuh? Pasti ada sesuatu yang terjadi kan? Ya, sepertinya seorang baru saja terbang. Dan Ginsu dan bagi Laugo masih terheran-heran sama pemandangan ini. Dan itu diulahkan oleh si wanita iblis. Kau berani? Sambut si putra dewa. Kupu-kupu iblis berani melawan pangeran ini. Brengsek. Kupu-kupu iblis. Dan wanita itu menerjang dan berkata, panggil aku, peri kupu-kupu, sambil menendang perutnya. Aku punya pertanyaan. Peri kupu-kupu sangat kejam, begitu banyak orang yang bukan tandingannya. Bagaimana dia ditangkap? Kata si Ginsu. Putra Dewa, pertanyaan Anda, saya ingin menanyakan pertanyaan itu sejak lama. Sambut si Laugo. Pangeran ketujuh, apa kau baik-baik saja? Sambil membangunkannya. Terima kasih, aku baik-baik saja. Dan pangeran ketujuh pun mengambil pedangnya lagi. Aku masih tidak percaya aku adalah pangeran ketujuh terhormat dari Kaisar Mongol. Aku tidak bisa berurusan denganmu, iblis kecil. Pangeran ketujuh, yuk duduk istirahat dulu, kata si Ginsu. Iblis kecil, itu sangat pedas. Itu bukan sesuatu yang bisa ditangani pria biasa. Anda adalah pria yang bermartabat, tidak perlu mengurusnya. Itu masuk akal. Untuk menagih hutang, kali ini aku kesini untuk menangani sumpah putra dewa ke-18. Jangan sampai aku melihatnya. Jika tidak, pangeran aku akan memotong berkeping-keping. Benar juga, nak. Siapa namamu? Lah, kok belum tahu ini? Kepiye ini? Kau benar-benar tidak tahu aku, kata si Ginsu. Akulah sampah yang kau sebutkan. Dan kaget kaget dia. Apa? Dia mundur 5 langkah. Ginsu, apa kau sengaja mendekatiku dan ingin menyerang pangeran ini secara diam-diam? Hahaha, tapi sekarang aku sudah menyadarinya. Dan dia malah pergi ke kandang macan. Dan wanita iblis itu pun menghantamkan kayu besar itu, boom, sambil
benjol itu kepalanya. Apa IQ-mu sangat rendah? Apa masih perlu membiarkanmu serangan diam-diam? Dan setelah itu Pangeran Ketujuh duduk di terasnya lagi, dan Pangeran Ketujuh sudah sadar. Pangeran Ketujuh, kau baik-baik saja? Ayo bangun dan nikmati secangkir teh. Dan Pangeran Ketujuh pun menghantamkan tangannya ke meja. Tinju, pertarungan adil. Bertarunglah dengan adil. Santailah Pangeran Ketujuh, tidak semua bisa diselesaikan dengan kekerasan. Jadi bagaimana kalau kita duduk dan membicarakannya? Bicara gundulmu, aku ingin menjincangmu berkeping-keping. Dan tiba-tiba wanita iblis pun muncul dan berpose sangat anggun. Waduh, cowok. Dan Pangeran Ketujuh pun sangat takut sampai berkeringat dingin, sampai melepaskan bajunya. Mari bicarakan. Sang pangeran kebetulan haus, bangke ya.